Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Bro, akhirnya terbongkar biang keladi kenapa Marc Marquez start kemarin sampai drop ke posisi ke-24. Ternyata Cak, Marc Marquez apes. Itu yang bisa di-share sama semuanya. Kita akan bedah setelah ini, jangan kemana-mana Cak. Think I'll fall just like a guillotine, but I am here to stay, won't look away. The storm is coming, so you better start running. No, you can't control, feel it in my bones. I'm coming for the, coming for the. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Bro, sesuai dengan request sampean semuanya, alhamdulillah Wibi sudah bisa mengumpulkan Cak data-data tentang race Austin yang bisa kita simpulkan bahwa Bastian ini luar biasa. Alhamdulillah sesuai dengan prediksi WB sebelumnya, pada video sebelumnya tentang prediksi kemenangan siapa yang akan menjadi juara di Austin, dan alhamdulillah akurat bahwa Bastian ini berhasil menjadi juara di Austin dengan strategi yang dia miliki dan juga kecepatan. Nah Cak, ini sangat banyak sekali komentar-komentar dan juga permintaan dari semuanya agar IBB membahas tentang Austin kemarin. Karena kita tahu bahwa Marc Marquez mengalami suffering. Marc Marquez mengalami problem pada saat start, di mana seharusnya dia bisa merangsek ke depan. Bukannya ke depan, Kang Mas malah melorot di belakang gara-gara ada semacam apa ya Cak ya, endut-endutan ya, kita boson itu pada saat semuanya start justru Marc Marquez ngedrop dan di belakang sampai dengan 4 detik di belakang rombongan depan. Ini luar biasa, kita sangat terkejut, kita sangat kaget, dan WP sempat waduh Kang Mas meripat sing ngantuk langsung melek Cak, iki piye iki kok bisa kayak gitu. Karena kenapa? Race pace Marc Marquez dari analisa dan pengamatan kita kemarin pada free practice keempat sangat berpotensi bisa menang. Berpotensi bisa menang atau minimal bisa posisi kedua. Tapi ternyata problem yang dihadapi Marquez menguburkan semua analisa kita, termasuk juga cita-cita dari Marquez mempertahankan sebagai the king of kota. Dan sekarang Cak, juga banyak yang komen, wah ini kayaknya gara-gara Marquez mencet pit limiter sehingga motornya jadi problem. Cak, tenang Kang Mas, kita tidak bisa menyimpulkan seperti itu. Memberikan analisa, prediksi boleh, tapi kita harus berdasarkan apa yang dikatakan oleh pembalap dan juga tim. Ini berdasarkan data yang diungkapkan oleh Marc Marquez. Apakah betul pada saat dia start kemudian dia tiba-tiba drop, dan dari posisi 9 Marc harus memulai balapan dari posisi ke-24. Ini sangat mengejutkan dan kita akhirnya mencari Cak, sakjane apa yang terjadi, sebenarnya apa yang terjadi sehingga Marc harus memulai balapan dari posisi 4 detik di belakang. Apakah betul dia mencet speed limiter sehingga motornya nggak bisa melaju? Tapi ternyata dikonfirmasi oleh Marquez itu semua tidak benar. Jadi IB sendiri juga pada saat ada komentator mengatakan sepertinya speed limiter itu tidak terlalu percaya. Karena kenapa? Sekelas Marc Marquez, sekelas pembalap yang sudah berpengalaman 8 kali juara dunia, tidak mungkin ceroboh dengan mencet sebuah tombol yang posisinya beda. Jadi saya harus tahu Cak, posisi dari speed limiter itu sedikit berbeda dibandingkan dengan launch control. Dan ini terbukti bahwa Marc Marquez mengatakan bahwa dia tidak melakukan kesalahan, dia tidak melakukan kecerobohan dengan mencet speed limiter, karena ternyata problemnya adalah dari motor itu sendiri. Jadi Honda saat ini sudah investigasi apa yang menjadi masalah, dan untuk memberikan gambaran kesampaian, IWB sudah quote apa yang dikatakan Marc Marquez. IWB terjemahkan dari media asing, media yang kredibel, dan ini kata Marc Marquez pada saat start kemarin. Sebenarnya di satu sisi aku lumayan kecewa. Jelas kami punya kecepatan. Aku sangat menikmati balapan start dari belakang, dan menurutku angka 25 poin bisa kita dapatkan hari ini. Kami memiliki masalah teknis di awal start. Honda sedang menyelidiki, tetapi mereka kurang lebih sudah tahu apa penyebabnya. Jadi, sejak awal start, aku sudah melihat beberapa sinyal lampu menyala, lampu peringatan di dashboard. Dan ketika aku start, engine motor sempat berebut. Dan aku pikir akan menjadi masalah besar karena sampai tikungan pertama motor tidak ada tenaga. Aku sempat memeriksa apakah tidak sengaja mencet tombol pit limiter, tapi tidak. Aku tidak melakukan kesalahan, dan alarm tetap menyala ketika race berlangsung. Untungnya setelah tikungan pertama, ketika perangkat whole shoot nonaktif, motor mulai bekerja normal.
race yang tidak sempurna. Karena ada yang nggak beres, tapi setelahnya semua bekerja baik. Dan sejak itu aku bisa fokus ke balapan. Aku tahu membalap pada kondisi 100% di semua lap itu tidak mungkin. Apalagi Austin adalah sirkuit yang demanding. Tetapi aku memberikan segalanya dan kemudian ketika sudah masuk 5 sampai dengan 6 lap tersisa, tubuhku berkata, "Oke, itu saja. Aku sudah lelah." Dan setelah itu aku hanya mencoba untuk menyelesaikan balapan. Jadi itu kata Marquez, sangat clear, sudah jelas bahwa Marc Marquez dipastikan bukan karena salah pencet pit limiter. Jadi memang ada tombol khusus ya pada saat kita masuk pit itu. Kalau kita pencet itu, motor maksimal hanya pada kecepatan 60 km per jam. Tapi tidak ya, pada saat kemarin dipastikan ternyata memang ada problem dengan motor. Dan saat ini HRC sedang menyelidiki Marc Marquez kemarin setelah start dari posisi 9, ngedrop di posisi 24. Itu dia kehilangan sekitar 4 detik. Dia harus me-overtake atau menyalip setidaknya 18 pembalap. Ini gila, gendeng tenan, dan ini yang membuat banyak cepat aus karena kita tahu bahwa kombinasi untuk banyakan depan hard kemudian belakang soft, dan ini tidak mudah karena Marquez harus benar-benar menguras tenaganya, harus melakukan attacking mode dari start sampai finish. Attacking mode terus, pada maksimalnya dia harus berhenti di posisi ke-6. Kondisi badannya yang tidak support lagi, termasuk motornya sudah kehabisan ban sehingga dia mempertahankan posisi di depan Fabio Quartararo. Sementara pada saat finish kemarin, Marc di belakang Enea Bastianini sekitar 6 detik ya, 6 detik, dan ini luar biasa untuk WB karena seandainya dia tidak di belakang, WB sangat yakin bahwa penantang terbesar dari Enea Bastianini ya Marc Marquez ini juga dikonfirmasi oleh Pecco yang menyatakan bahwa seandainya Marquez tidak di belakang, tidak melakukan kesalahan pada saat start atau tidak problem saat start, sangat berpotensi bahwa yang hanya bisa melawan Marquez adalah Bastianini saja. Ini berdasarkan dari race pace-nya. Fabio mengakui bahwa Marquez luar biasa. Marquez menjadi salah satu pembalap yang tidak bisa kita coret dari kandidat juara dunia di tahun ini. Jadi contender ya bosnya. Ini dikatakan oleh Fabio. Ini artinya apa ya, pembalap buaya ngomong Kang Mas yang di belakangnya, masa kita maunya cahatin Yora. Nah, untuk memberikan gambaran kesamaan semuanya, detail daripada Austin kemarin, WB sudah siapkan video khusus mengenai bongkar lap time, dan sampai bisa perhatikan di sini bahwa ternyata Maverick Viñales juga luar biasa. Viñales luar biasa karena kecepatannya melebihi Alex Espargaro, dan kita juga lihat ternyata kalau secara keseluruhan Suzuki juga gendeng-gender tenan. Saat ini Suzuki adalah satu-satunya motor dengan inline 4 yang bisa nempel top speed dari Ducati. Nggak percaya, sama intip bedah race Austin berikut ini. Ini dia data dari race yang sudah kita lihat kemarin di MotoGP Kota atau Amerika, dan kita bisa perhatikan di sini bahwa putarannya mencapai 20 lap. Ini datanya sangat lengkap, saya bisa perhatikan di sini. Jadi race kemarin atau semalam ya, semalam atau tadi pagi mungkin kita sebutnya, dilakukan pada race 20 laps putaran dengan total jarak 110,26 km, dan kita bisa lihat Enea Bastianini dari Gresini Racing MotoGP luar biasa bisa menjadi juara di sini berkat dari manajemen ban yang memang dilakukan oleh Doi, dan memang kecepatannya luar biasa. WB sudah share kesamaan semuanya tentang prediksi kemenangan Enea ini sebelumnya pada video terpisah. Dan yang kedua adalah Alex Rins, dan juga yang luar biasa Suzuki gendeng terancak. Suzuki bisa menunjukkan bahwa kecepatan Kiyosaki RR memang bukanlah lawan daripada Honda ataupun Yamaha. Alex Rins nyempil di tengah Ducati dengan posisi finish kedua, kemudian diikuti Jack Miller ketiga, dan juga Joan Mir yang juga dari Suzuki nempel keempat, kemudian baru Bagnaia, dan keenam adalah Marc Marquez yang luar biasa start dari 24 ya, bisa merangsek bahkan di depan Fabio Quartararo yang harus puas di posisi ke-7, kemudian Jorge Martin, lalu Johan Zarco, dan ke-10 Maverick Viñales. Ini juga luar biasa Viñales ini. Jadi kalau kita lihat untuk lap time-nya kita nanti intip ya, ini bisa mengalahkan Alex Espargaro dari sisi kecepatan atau fastest lap-nya. Kita lihat nanti, kita bongkar, dan Brad Binder ke-12, ke-13 Paul Espargaro yang ternyata dia problem dengan perutnya ya, jadi stomach problem, jadi ada problem dengan perutnya yang membuatnya kurang fit. Kemudian ke-14 Nakagami, 15 Dovizioso, dan 16 Morbidelli. Ini 15-16 ini cukup mengejutkan sebenarnya karena kita berharap mereka bisa masuk top 10. Tapi pasukan Yamaha di luar Fabio memang suffering. Kemudian 17 Luca Marini dan 18 Miguel Oliveira, Red Bull, KTM, dan kemudian 19 Fernandez ya, Raul Fernandez, baru Remy Gardner, dan yang paling bunci di sini adalah Daryn Binder. Nah, ini simulasi lap time dari para pembalap di mana kita bisa perhatikan ternyata pemilihan ban semua pembalap di
Austin kemarin mirip semuanya. Semuanya menggunakan hard depan dan soft belakang. Kita lihat Enea Bastianini di sini bagaimana very konsistennya Bastianini yang memang dari awal sebenarnya WB sudah share kesampaian semuanya potensi kemenangan dari Bastianini, performa dan race pace-nya pada saat simulasi free practice keempat. Dan kita lihat di sini untuk run kedua atau lap time kedua, dia rata-rata dari lap kedua sampai dengan ke-12 di sini ya. Sorry 11 mungkin ya. Ini di angka 2 menit 04 detik ya. Jadi rata-rata begitu, tapi sampai perhatikan di sini untuk menitnya, detiknya itu sepersekiannya itu kecil rata-rata. Seperti di lap ke-6 2 menit 04 071 detik ya. Jadi ini cukup kecil, rata-rata kecil semuanya. Sementara best time atau best lap, fastest lap yang ditorehkan Doi juga sangat mengerikan Cak. Karena pada lap 14 justru dia bisa menorehkan waktu terbaik dengan 2 menit 03.521 detik, di saat bahkan dari Jack Miller pun tidak mampu menorehkan waktu itu. Jadi waktu tersebut maksudnya di sini kita lihat ya, untuk di lap 14 di mana Jack Miller lap 14 ini menorehkan waktu 2 menit 03.806 detik. Fastest lap ditorehkan Jack Miller di lap ke-13. Jadi tetap ya di bawahnya dari Bastianini untuk fastest lapnya. Karena di sini kita perhatikan ya, untuk Bastianini 521 belakangnya. Sementara untuk Jack Miller 674 belakangnya. Nah, kemudian juga Alex Rins yang juga sangat luar biasa karena pembalap Suzuki ini very consistent, very fast. Kita perhatikan ternyata Alex Rins sudah menorehkan waktu terbaik dengan 2 menit 03.932 detik. Ini ditorehkan pada lap ke-6. Jadi di awal-awal lap dengan komposisi ban sama ya, hard depan, soft atau lunak belakang. Rata-rata semuanya memang di angka 2 menit 04 detik. Dan di lap 19 ini luar biasa, ternyata bisa tembus di tembok 2 menit 03. Jadi ini luar biasa karena kalau kita bandingkan dengan Jack Miller sekalipun pada lap ke-16 dan juga pada lap ke-19, Jack Miller ini di angka 2 menit 04. Jadi sangat jauh dibandingkan dengan Alex Rins. Termasuk di lap ke-19 pun ketika Jack Miller 2 menit 04.249 detik, maka di sini kita perhatikan di angka 2 menit 03.950 detik. Jadi nggak heran jika pada last lap Jack Miller bisa digedor oleh Alex Rins dengan sangat bersih. Jadi ini luar biasa. Nah ini Cak, Marc Marquez yang mengalami problem pada saat start ternyata memang memiliki lap time yang juga sangat konsisten dan luar biasa. Karena Marquez bisa menorehkan waktu terbaiknya justru sangat mepet dari Bastianini. Jadi rata-rata Marc Marquez dia bermain di angka 2 menit 04, baru sedikit ada drop di lap ke-8 di mana dia ya sedikit melebar Cak ya pada saat braking bersama Viñales pada saat mau overtaking. Tapi di lap ke-9 Marc Marquez bisa menorehkan waktu 2 menit 03, dan terus kemudian 11 juga, 12 juga itu 2 menit 03. Walaupun pada akhir-akhir lap akhirnya menyerah karena kondisi badannya sudah capek dan juga Marquez dikatakan sudah kehabisan ban. Jadi Marquez tidak bisa lagi nge-push. Dan kecepatan Marquez ini bukanlah lawan Fabio Quartararo. Karena kalau kita perhatikan rata-rata Marquez bisa menorehkan waktu 2 menit 04 untuk lap time-nya dan juga beberapa kali 2 menit 03. Namun Fabio sama sekali IWB tidak menemukan adanya tembus di angka 2 menit 03. Rata-rata Fabio dari lap kedua sampai dengan last lap semuanya di angka 2 menit 04. Ya kan? Bahkan di lap ke-6 Fabio malah melorot di 2 menit 05 dan kemudian kembali lagi di 2 menit 04. Ini artinya apa? Memang secara race pace Fabio bukan lawan dari Marc Marquez. Dan yang terakhir adalah Maverick Viñales. Sampai akan terkejut bagaimana Viñales luar biasa. Ternyata kecepatannya juga mencengangkan Cak. Saya menitip di sini. Speed Maverick Viñales ini kalau kita bandingkan dengan Alex Espargaro sekalipun memang lebih bagus Viñales. Karena kalau kita perhatikan ini ada kombinasi rata-rata di 2 menit 04 itu cukup banyak, walaupun ada sesekali 2 menit 05. Dan setelah itu di lap 13 serta 14 justru Maverick Viñales mampu menorehkan waktu 2 menit 03. Di saat kalau kita perhatikan di sini Alex Espargaro kita tidak menemukan sama sekali dia bisa tembus di angka 2 menit 03 detik. Jadi rata-rata di 2 menit 04, beberapa kali 2 menit 05, dan bahkan di lap ke 13 dan 14 di saat Viñales mampu di 2 menit 03, ternyata Alex Espargaro hanya mampu menorehkan lap time 2 menit
0.04. Kita lihat di sini ya kan. Jadi fastest lapnya itu ya ini. Nah, ini adalah top speed maksudnya Cak ya. Jadi data ini sudah gamblang bisa kita simpulkan pada saat semuanya after the race, semua maximum speed atau top speed di Austin kemarin, bisa kita simpulkan bahwa tetap yang menjadi penguasa top speed adalah Ducati. Mesin Ducati luar biasa lewat Bastianini yang menorehkan top speed 350,6 km per jam. Termasuk juga ditempel oleh Miller dengan top speed yang sama 350,6 km per jam. Posisi ketiga ditempati Brad Binder dengan KTM-nya lewat top speed 347,2 km per jam, dan yang mengejutkan adalah Alex Rins dengan Suzuki Gazek RR yang mampu tembus di angka top speed 346,1 km per jam yang diraih pada saat free practice. Kemudian Viñales juga mencengangkan karena juga sama top speednya di angka 346,1 km per jam pada saat race, termasuk juga Alex Marquez, dan baru kemudian Ducati kembali dan Honda, bahkan Marc Marquez juga ya sama ya, top speednya 346,1 km per jam. Dan kalau kita perhatikan di sini Cak, memang dari semua list ya top 5, top 10 itu semuanya diisi oleh Ducati, kemudian Aprilia, Honda, dan nyempil Suzuki dengan inline 4-nya. Jadi semua mesin di sini V4 kecuali Suzuki ini luar biasa. Kemudian baru kita perhatikan Darryn Binder, dia terlempar dari 10 besar, dan kita lihat untuk top speednya 342,8 km per jam. Dan semua pasukan Yamaha memang di belakang untuk top speed. Jadi powernya memang bisa kita katakan less power, jadi inferior soal top speed. Dan bisa terlihat dari sini Fabio ternyata hanya 337,5 km per jam, Franco Morbidelli 334,3 km per jam. Jadi ini adalah event best maximum speed atau top speed pada saat semuanya ya, pada saat event di Austin kemarin, kombinasi semuanya. Nah, ini setelah kemenangan Bastianini pada saat race kemarin, bisa kita lihat untuk World Champions Classification. Saat ini langsung digeser posisi Alex Espargaro dengan Bastianini yang bisa mengumpulkan 61 poin. Kedua Alex Rins. Jadi ini mengejutkan, baru ketiga Alex Espargaro harus puas di posisi ketiga melorot, dan keempat John Mir dengan 46 poin, sementara Quartararo mengisi posisi kelima dengan 44 poin. Jadi ternyata di sini John Mir bisa menggeser posisi Quartararo, lalu Brad Binder dengan 42 poin, Miller dengan 31 poin, Johann Zarco 31 poin, dan kita lihat di sini Marquez membaik ya. Jadi saat ini dia berada di posisi ke-13 dengan 21 poin. Dovizioso juga saat ini sangat suffering sekali. Ini adalah World Champions Classification title setelah race di Austin. Kemudian untuk konstruktor, kita bisa lihat di sini Ducati menguasai dengan 86 poin. Kemudian kedua diisi oleh KTM dengan 59 poin, baru Suzuki dengan 57 poin, kemudian Aprilia dan Yamaha dengan 44 poin, sementara Honda hanya 34 poin. Di sini bisa kita lihat Aprilia tergeser oleh Suzuki, Suzuki naik ketiga. Sementara untuk tim dikuasai oleh Suzuki X-Star dengan 102 poin. Kemudian yang kedua adalah Red Bull KTM Factory Racing dengan 70 poin. Kemudian ketiga Aprilia Racing, baru keempat Gresini Racing MotoGP. Kemudian Pramac Racing di Monster Energy Yamaha dengan posisi ke-6, Ducati Lenovo Team, baru ke-8 Repsol Honda Moni VR46 Racing Team. Kemudian LCR Honda, baru ke-11 With You Yamaha RNF MotoGP Team. Kemudian Test 3 KTM Factory Racing terakhir, Cak. Nah, jadi gitu Kang Mas ya, sudah clear jelas semuanya bahwa ternyata memang satu, semua prediksi kita terjawab. Eni Bastianini luar biasa, juga Suzuki yang luar biasa, Alex Rins, dan juga John Mir, termasuk Jack Miller, oke banget. Dan nanti pada next race ini akan menguntungkan buat Yamaha, sebab Portimao ini adalah sebuah track yang tidak banyak menguras top speed, jadi lebih ke akselerasi, dan ini adalah kelebihan Yamaha. Kita tunggu saja next race, dan seperti biasa Kang Mas, kalau sama suka video ini seman like, share, dan subscribe. Ojo lagi sama sholat 5 waktu, karena ini paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam segandos.